Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi menangkap pria yang menikam Ikadek Parwata hingga tewas di warung Jalan Nangka Utara, Denpasar. Sejumlah pura di desa Temesi, Gianyar dirusak oleh orang tak dikenal. Jangan lewatkan kelezatan mie udang kuah merah ala Singapura di Seminyak, Badung. Latihan multilateral Naval Exercise Komodo 2025 ke-5 dibuka Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali hari Minggu lalu di Pelabuhan Tanjung Benoa, Denpasar. Latihan yang diikuti 38 negara ini mengusung tema Maritime Partnership for Peace and Stability dan akan menitikberatkan penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan serta ancaman bersama yang bersifat selain perang. Kegiatan ini melibatkan 19 kapal perang asing, 7 helikopter dan 3 pesawat patroli maritim. Sementara TNI Angkatan Laut mengerahkan 19 kapal perang. Seluruh peserta bersatu dalam latihan, berdiskusi hingga bekerja sama dalam bidang penanggulangan bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia. Cara ini adalah untuk meningkatkan kerjasama bilateral, regional dan multilateral pada seluruh negara untuk bisa bergabung bagaimana menghadapi bencana alam, mitigasi terhadap bencana, membantu negara-negara yang kesulitan, terutama dalam masalah bencana alam maupun masalah kemanusiaan lainnya. Ya. Kemudian juga ada bantuan-bantuan sosial yang dilaksanakan, ada NCAP. NCAP ini adalah bakti sosial seperti perbaikan jalan, pembenahan sekolah, rumah ibadah, dilakukan oleh seluruh Angkatan Laut yang hadir. Kemudian juga dilaksanakan medical civic action, yaitu bakti kesehatan yang dilaksanakan untuk masyarakat sekitar, khususnya masyarakat nelayan. Multilateral Naval Exercise ke-5 merupakan salah satu tugas pokok TNI Angkatan Laut, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bagi Anda pecinta kuliner, kini tidak perlu jauh-jauh pergi ke Singapura atau Malaysia untuk mencoba mie udang kuah merah. Cukup datang ke kawasan Seminyak, Kuta Badung, maka semangkuk mie udang kuah merah sudah bisa dicicipi. Meski berkonsep jajanan kaki lima, tempat kuliner mie udang ini kini menjadi incaran warga dan wisatawan yang melintas di kawasan Seminyak. Mie yang digunakan bukan seperti pada umumnya, namun mie kenyal yang teksturnya lebih menyerupai ramen Jepang. Sedangkan topping udangnya menggunakan bahan udang muara atau air tawar. Sebelum disajikan, mie terlebih dulu dimasukkan ke dalam air mendidih selama beberapa menit. Sedangkan udang direbus menggunakan kuah kaldu dari bumbu rahasia. Mie yang sudah direbus selanjutnya ditiriskan dan ditempatkan pada mangkok, lalu diguyur dengan kuah merah dari rebusan kaldu kulit udang. Satu persatu udang muara rebus kemudian ditempatkan di atas mie. Tidak lupa ditambahkan juga bawang goreng, irisan bawang merah, dan potongan daun bawang agar semakin gurih di lidah. Mie udang dilengkapi dengan taburan bubuk koya yang terbuat dari gilingan udang kering pilihan.
Selain rasanya yang menggoyang lidah, harga semangkok mie udang kuah merah ini juga sangat bersahabat, yaitu hanya Rp19.000 per porsi. Keunikan rasa yang tercipta dari tekstur mie yang halus dan kuah merah yang kental dipastikan akan membuat para pencinta kuliner ketagihan. Setiap pengunjung rata-rata bisa memesan 2 hingga 3 mangkok mie dalam sekali kunjungan. Untuk saya memilih mie udang Niki karena untuk biar beda dari yang lain. Karena yang lain itu udah kebanyakan jual mie ayam, bakso dan lain-lainnya itu. Saya pengen juga buat terobosan baru Niki. Ya, apa sih yang khas dari mie udang ini? Yang khas dari mie udang ini kaldunya lebih kerasa udangnya dia. Karena kalau tempat lain mungkin masih pakai kaldu yang berbeda, tapi ini emang asli dari udang langsung. Ada udang tertentu yang digunakan untuk mie ini? Oh, nggak ada udang tertentu sih. Emang udah tergantung udangnya dari udang air payau nih sih. Dan dari itu kulitnya dipakai untuk buat rebusan kaldu, sama nanti dijadikan kuah di sini. Kalau untuk mie-nya kan teksturnya halus, kali ini Ya. memang menyerupai ramen atau seperti memang sengaja menyerupai ramen atau seperti apa? Mungkin memang mirip-mirip seperti itu, seperti ramen teksturnya, lebih lembut ya. Perfect, beautiful, absolutely awesome. Why? Why? Love my prawns, love my noodles, very into my food. Onions, chives, perfect, absolutely perfect. Looking forward to it. Baru pertama kali mie udang. Untuk di Bali sendiri ya. Sebelumnya aku coba, waktu itu aku pernah ke Singapura, aku coba kayak gini, hampir sama rasanya tapi ini lebih enak. Gitu. Ini tekstur rasanya seperti apa sih, Bu? Mie-nya enak, kuahnya dia lebih kental, udangnya fresh, pedesnya dapat. Jadi emang enak. Ya. Ya. Artinya sebelumnya di Singapura pernah coba ini, Bu? Iya, pernah coba waktu itu saya ke Singapura. Cobain kayak gini, ini malah lebih enak. Lebih enak ini, Bu, ya? Setiap harinya, puluhan porsi mie udang kuah merah ala Singapura ini ludes terjual. Tim Liputan melaporkan dari Badung. IGD Agus Mertayasa merupakan salah satu seniman di Bali yang masih mempertahankan adat istiadat leluhur. Meskipun tunawicara, tidak mematahkan semangatnya berkarya melukis tokoh pewayangan Bali. IGD Agus Mertayasa bisa dikatakan satu-satunya pelukis yang menghususkan melukis pewayangan Bali. Ayahnya, I Ketut Sudana, juga seorang seniman, sehingga tidak heran darah seni sudah mengalir dalam tubuh IGD Agus Mertayasa. Menurut sang ayah, putranya IGD Agus Mertayasa sengaja memilih objek tokoh pewayangan karena ia ingin melestarikan budaya dan nilai-nilai leluhur. Karyanya banyak diminati wisatawan asing yang berkunjung ke rumahnya di Banjar Bernasi, Desa Buduk, Kabupaten Badung. Sebenarnya dia dari kecil sudah punya basic, sudah punya hobi, senang coret-coret, senang menggambar seperti itu. Mulai TK, SD sudah kelihatan hobinya, senangnya menggambar. Dia menekuni setelah tamat SMP 2014, baru dia menekuni di rumah. Dia menekuni lukisannya tradisi Bali, jenis medianya pewayangan Bali. Ya mungkin dia dari kecil itu dia senang dengan tarian Bali, mungkin gambaran Bali, mungkin jenis wayang-wayang Bali. Dia cenderung ke seni-seni Bali itu bakatnya ke tradisi Bali seperti itu.
dia menuangkan ke media lukisan. Kalau sekarang koleksinya 100 lebih ada. 100 lebih Ya. Itu semua pewayangan ya Pak ya? Ya, jenis pewayangan, mungkin ke media lain juga ada. Media apa itu Pak? Media mungkin dari alam, mungkin ayam, tabuh beras seperti sabung ayam itu Tapi ada. dominasi pewayangan ya Pak ya? Pewayangan Pakai ya, pewayangan. dikolaborasikan dengan alam juga ada. Kalau peminatnya mungkin dia kan memakai juga jenis ke media sosial, seperti yang dulu tuh mungkin teman-teman teman-teman Bali, penduduk lokal masyarakat Bali, juga ada yang di luar Bali, yang di Jakarta, Surabaya juga ada, bahkan ada juga ke luar negeri, karyanya Mana itu, satu dari tamu dari Kanada. Kanada. Ya. Itu wayang juga ya Pak? Ya, jenis tradisi pewayangan Bali juga. IGD Agus Pertayasa bisa menghabiskan waktu selama 1 bulan untuk membuat satu lukisan. Memang tidak mudah, karena setiap tokoh pewayangan memiliki karakter khas dan tingkat kesulitan tersendiri. Media yang digunakan tidak selamanya kanvas. Kadang IGD Agus Pertayasa menggunakan kertas sehingga hasilnya juga berbeda. Sejumlah karya IGD Agus pernah dipamerkan di sejumlah daerah di Bali dan banyak wisatawan asing yang tertarik dan membelinya. Selembar lukisan di kertas ukuran A5 dijual seharga Rp150.000, sementara dalam bentuk kanvas Rp7 juta per satu lukisan. Ayahnya berharap putranya bisa menjadi pelukis besar suatu saat nanti, tentu bila ia diberikan kesempatan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak. Hana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.